Adapun tanda-tanda isim yang pertama yaitu bisa menerima i'rab jar. Dikatakan bisa menerima i'rab jar ketika setelah huruf jar. Yang kedua menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga mengikuti kata sebelum dibaca jar. Contohnya masjid. Ini merupakan huruf jar. Masjid. Jar berarti artinya i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat dibaca jar, berarti menjadi kasroh. Yang kedua tandanya yaitu tanwin. Contohnya kolam. Yang ketiga kemasukan al. Contohnya al-kitabu, ini ada alnya, maka yang belakang ini tidak perlu ditanwin. Maka bacanya dalam bentuknya al-kitabu. Yang keempat yaitu setelah huruf nida. Huruf nida adalah huruf untuk panggilan. Contohnya ya Ahmadu. Yang terakhir menjadi musnad ilaih. Selanjutnya yaitu pembagian isim. Isim dibagi menjadi dua, ada yang nakirah sama makrifat. Nakirah lebih memudahkan kita menghafalkan, itu umum. Biasanya kalau nakirah itu tanpa al, sedangkan makrifat itu khusus. Makrifat itu dibagi menjadi 6. Yang pertama isim dhamir. Isim dhamir yaitu kata ganti. Kata ganti itu yang mahum, ya mahumna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang kedua isim alam. Alam itu adalah nama. Contohnya ada nama Ahmad, Muhammad, Zaidun gitu. Yang ketiga isim isyarah, kata tunjuk. Hada, hadihi gitu. Terus yang ketiga isim mausul, contohnya aladi. Kalau perempuan alati. Selanjutnya isim muhammil al. Jadi ini menggunakan al. Kalau nakirah itu tanpa al, sedangkan makrifat menggunakan al. Yang terakhir isim mudhof liwahid. Setelah mengenal tentang kalimat isim, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh kata isim atau kalimat yang diawali oleh kata isim. Pola kalimatnya adalah ada mubtada dan juga ada khobar. Mubtada dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan subjek. Jika dalam khobar dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan predikat. Nah, mubtada ini biasanya diawali oleh al, kecuali dalam beberapa tempat nama orang, isim mausul, isim dhamir dan juga isim isyarah itu tidak diawali oleh al. Tapi kalau khobar ini tidak diawali oleh al. Selanjutnya adalah rumus kaidah penggunaan mubtada dan juga khobar. Rumusnya untuk lebih mudah menghafal, di sini ada kata madu manis dari Malang. Madu untuk marfu keduanya, maksudnya adalah jadi mubtada dan juga khobar itu harus marfu atau i'rab rafa. Selanjutnya manis sama jenisnya. Jadi ketika mubtada berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar, jadi yang
khobarnya juga harus laki-laki. Kalau si mubtada'nya mu'annas, si khobarnya juga menyesuaikan mu'annas. Dari mubtada' ma'rifat. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya tentang mubtada harus ada alnya, itu berhubungan dengan ini, yaitu mubtada itu harus ma'rifat. Selanjutnya malam sama bilangan jumlahnya. Jadi jika mubtada 1, khobar juga 1. Bila mubtada musanna, khobar juga mengikuti musanna. Nah, di sini selanjutnya rumus tadi sekarang kita aplikasikan kepada contoh-contoh yang ada di buku. Yang pertama adalah al-islamu haqqun. Kita perdalam. Kita cari mubtada dan khobarnya. Yang pertama al-islamu, kedudukan sebagai mubtada, haqqun sebagai khobar. Al-islamu apakah marfu'? Ya, ini marfu' ditandai dengan i'rab dhammah. Selanjutnya sama jenisnya. Ini adalah laki-laki dan ini juga laki-laki. Mubtada ma'rifat. Nah, apakah mubtada'nya ma'rifat? Ya, mubtada'nya ma'rifat ditandai dengan alif dan juga lam. Sama bilangan jumlahnya. Al-islamu itu adalah mufrad. Haqqu itu juga mufrad. Selanjutnya contoh kedua ada ar-rasulu aminun. Ar-rasulu berkedudukan sebagai mubtada, aminun sebagai khobar. Marfu' keduanya ditandai dengan i'rab dhammah. Sama jenisnya, ar-rasulu laki-laki, aminun laki-laki. Mubtada ma'rifat, ar-rasulu ma'rifat ditandai dengan alif lam. Sama bilangan jumlahnya. Ini juga jumlah 1, ini juga jumlah ke-1. Yang terakhir ada al-ilmu nurun. Al-ilmu berkedudukan sebagai mubtada, nurun sebagai khobar. Marfu' ditandai dengan i'rab dhammah. Sama jenisnya, ini laki-laki, ini juga laki-laki. Mubtada'nya ma'rifat ditandai dengan al, sama bilangan jumlahnya. Ini 1, ini juga 1. At-tauhidu ruhul islami. Tauhid adalah ruh Islam. Al-islamu huwa tauhidullahi wa ikhlasul ibadatillah. Islam yaitu mengesahkan Allah dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Allah Ta'ala, Allah bersabda, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahullahi wa huwa muhsinun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia mampu mengerjakan kebaikan. Wal adyanu quluha da'at ila tauhidillah. Agama-agama semuanya mengajak untuk mengesahkan Allah. Lihada amarullahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidakwatil Yahudi wa Nasara ila tauhidillah. Untuk inilah Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk mengesahkan Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum ila tauhidullah wala nusrika bihi syai'an. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan siapapun. Faddinu wahidun wal ikhtilafu fihi kana bisababil baghi wa dhulmi. Maka agama itu satu dan adanya perbedaan di dalamnya disebabkan oleh pembangkangan dan kezoliman. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, Innad dina 'indallah lil islamu wa makhtalafal ladina utul kitab
ila min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat memperhitungkannya. Fawahidud dini haqiqatun qur'aniyatun. Lalu Islam itu adalah satu-satunya agama yang hakikat dan berpegang teguh pada Al-Quran. Wala yakbalullahu khairal islami dina. Allah tidak akan menerima agama lain selain agama Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, Wa man yambaghi khairal islami dina falan balu minhu wa huwa fil akhirati minal khosirina. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang rugi. Syurutu ruhuli fil islami syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Syarat-syarat masuk Islam yaitu membaca syahadat, tauhid dan syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh pada Al-Qur'an. Wala yakbalullahu khairal islami dina. Allah tidak akan menerima agama lain selain agama Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, Wa man yambaghi khairal islami dina falan balu minhu wa huwa fil akhirati minal khosirina. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang rugi. Syurutu ruhuli fil islami syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Syarat-syarat masuk Islam yaitu membaca syahadat, tauhid dan syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.